Hi, good morning, students. How are you? I hope you are fine. Okay, this is our devotion time, and we started with pray to God. So let's we are pray. Our Father in heaven, thanks for your blessing today. You give me strength and you give me health. Thanks for your bless for your our family and your guiding us in a new day. Thank you, Lord. We want to know about your words. Bless us with your guide. Bless us with your wisdom. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Amen. Okay, let's begin with a new song, a King of Majesty. So you can sing with this song together. Okay, let me start it.
Oke, devotion kita hari ini diambil dari Matius 9 ayat yang ke-1 sampai ke-8. Saudara akan bacakan, orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu dan menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu telah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Oke anak-anakku, kisah di Matius 9 ini juga dimuat di dalam Lukas 5 ayat yang ke-17 yang mencatat lebih lengkap cerita dari Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Ya, Tuhan Yesus pada saat itu bercerita atau sedang melayani dengan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya di sebuah rumah, sehingga rumah itu sesak dan tidak ada ruangan untuk orang bisa masuk lagi. Nah, ketika ada orang-orang, sahabat-sahabat yang membawa sahabat yang terkasih yang sedang lumpuh, nah, tidak bisa masuk, tetapi mereka gigih, mereka giat, mereka bekerja sama satu sama lainnya untuk membawa orang ini, teman yang sakit lumpuh ini, datang kepada Tuhan. Nah, dengan berbagai cara, akhirnya mereka membongkar atap di atas untuk bisa membawa orang lumpuh temannya yang dikasihinya itu datang kepada Tuhan. Nah, ini adalah gambaran bahwa untuk datang kepada Tuhan butuh pengorbanan, butuh kerjasama, terutama untuk membawa teman atau saudara atau orang yang kita cintai datang kepada Tuhan supaya mengenal Tuhan. Itu butuh suatu pengorbanan, suatu kerjasama, suatu ketekunan, suatu kekompakan. Tuhan Yesus melihat kesungguhan hati mereka. Oke anak-anakku, peristiwa ini juga menegaskan selain Yesus adalah berkuasa untuk menyembuhkan, Yesus juga berkuasa untuk mengampuni dosa. Ini membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Seperti dikatakan orang Farisi itu, bahwa hanya Tuhan, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Dan Yesus membuktikannya. Maka datanglah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan mengetahui hatimu, dan Tuhan akan mengampuni dosamu karena Dia Tuhan. Oke anak-anakku, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa harus ada ketekunan, kerja keras, dan kekompakan untuk bisa membawa orang datang kepada Kristus. Dan kemudian kita juga belajar bahwa Kristus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, karena Dia mengampuni dosa dan Dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Tidak ada yang lain yang bisa mengampuni dosa kecuali Tuhan. Oke, selamat pagi. Sampai di sini devotion kita. Tuhan memberkati.